masjid kita ini sangat indah dan juga mendalam, yaitu Al-Husna. Ini sering dikaitkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Asmaul Husna, nama-nama kebaikan. Bahkan kata Al-Husna, Al-Hasan mengandung arti tafdil atau superlatif, yaitu keterbaikan. Maka Al-Husna sebagai jamak plural mengandung arti keterbaikan. Al-Asmaul Husna muncul dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain di surah Toha ayat ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, baginya al-asmaul husna. Di ayat lain Al-A'raf 180, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihim wa yujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah al-asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebutnya, dan jangan mengikuti orang-orang yang menyimpang menyeleweng dengan salah mengartikan al-asmaul husna, karena mereka akan mendapat siksa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah dasar dari al-asmaul husna. Sekali lagi, secara harfiah mengandung arti nama-nama kebaikan, nama-nama keterbaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama filosof yang memahami bahwa al-asma adalah sifat, maka al-asma adalah sifat-sifat Allah. Namun ada juga yang tidak sependapat dan memahami nama melekat pada diri, seperti nama kita masing-masing adalah diri kita, yaitu the self, diri pribadi kita melekat dengan nama. Dan sering nama manusia itu merupakan harapan dari orang tua atau dari orang yang menamainya, yang memberi nama kepadanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penjelasan tentang jumlah al-asmaul husna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan. Artinya, bagi Allah 99 nama, 100 kurang 1. Jadi sangat definitif, sangat eksak hitungan ini, ya. Waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang terjemah dari ahsaha itu memeliharanya, menjaganya, dakhalal jannah, maka dia telah masuk surga. Inilah dasar kita memahami al-asmaul husna itu berjumlah 99. Walaupun ada juga ulama dalam kitab-kitab tafsir yang tidak membatasi pada 99, bahkan mereka mengusulkan ada sifat nama Allah dalam Al-Quran yang juga merupakan bagian dari Al-Asmaul Husna.
seperti antara lain asy-syafi yang muncul dalam doa hadis yang mengandung doa bagi orang sakit, Allahumma rabban nas ishfihi, ya, sembuhkanlah dia, anta syafi, sesungguhnya engkau maha penyembuh, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ada yang mengusulkan beberapa kata, namun kita berpegang pada hadis Bukhari Muslim tadi. Nah, para jamaah rahimakumullah, sesuai dengan pesan Al-Quran tadi, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang 99. Bahkan banyak kelompok umat Islam yang menghafal dan bahkan sudah diajarkan tidak hanya pada tingkat taman kanak-kanak, tapi pada tingkat yang lebih bawah lagi, PAUD. Guru sudah mengajarkan sang anak untuk menghafal al-asmaul husna, ya, yang memang mudah untuk dihafal, dan kita berdoa dengan menyebut namanya walaupun tidak harus sampai 99, mungkin karena kepanjangan, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya itu. Jamaah rahimakumullah, saya ingin kaitkan dengan sebuah pemahaman bahwa al-asmaul husna yang melekat pada zat Allah, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ada benihnya dalam diri manusia. Ada benihnya dalam diri manusia berupa potensi-potensi insani. Hal ini dapat dipahami umpamanya dari ayat Al-Quran tentang kejadian manusia. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kejadian manusia, terutama pada struktur jasmania dalam kandungan, menjadi sempurna terutama setelah 4 bulan, dan setelah itulah Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Thumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia secara jasmania. Sudah lengkap organ-organ tubuh, tapi belum berfungsi. Maka Allah berfirman, wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia Allah menghembuskan padanya dari ruhnya, ruhullah, min ruhihi, yaitu dari zat Allah. Ada yang berpendapat, dan saya termasuk yang memahami demikian, dengan penghembusan roh ke dalam jasad setelah berumur 4 bulan dalam kandungan, maka manusia sekarang berdimensi jasadia dan berdimensi ruhiyah. Penghembusan ruh itu sendiri mengandung arti potensi al-asmaul husna tadi itu juga mengalir dalam diri manusia, tentu dalam batas-batas kemanusiaan, dalam batas-batas manusiawi. Ayat itu berlanjut, wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian dijadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan kekuatan-kekuatan kejiwaan lain. Itulah yang oleh Al-Maraghi, mantan Syekh Al-Azhar yang mengarang tafsir Al-Maraghi, ini merupakan hidayah Allah kepada manusia. Hidayah Allah terdiri dari 3. Pertama, kekuatan yang disebut naluriyah, yaitu al-gharizah. Manusia punya naluri yang menggerakkan hidup. Kemudian kedua, manusia punya al-hawas, panca indera, kekuatan indrawi. Ada yang menyebut yang ke-6 extra sensory perception, semacam qalbu. Baru yang ketiga al-aqlu. Inilah hidayah pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia.
Al-ghoriza, naluri, insting. Yang kedua al-hawas, kekuatan indrawi. Dan yang ketiga al-aqlu. Sebenarnya kalau ketiga hal ini didaya gunakan oleh manusia semestinya, dia akan bisa sampai kepada kebenaran. Hanya saja karena ada potensi hawa yang kita sebut hawa nafsu, maka sering hidayah yang terdiri dari tiga tadi itu tenggelam atau tertutup oleh kecenderungan negatif dalam diri manusia. Kembali ke sebuah pemahaman tadi, dengan penghembusan ruh maka manusia mewarisi al-asmaul husna. Tentu dalam batas-batas manusiawi tadi itu tidak sama dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula lah yang membawa kepada pemahaman lain tentang ayat tentang kejadian manusia pertama Adam alaihi salam. Ya, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan sebuah makhluk sebagai khalifah di muka bumi. Ada dua pengertian kata khalifah di sini, tapi yang ingin saya kaitkan adalah di ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam, manusia pertama pada generasi kita ini, al asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Yang selama ini sering dipahami dalam banyak tafsir, al asma'a kullaha adalah nama benda-benda di jagat raya ini. Ini bulan, ini matahari, ini bintang dan lain sebagainya. Itulah al asma'a kullaha, nama-nama makhluk Allah yang lain selain manusia. Namun ada juga ulama filosof seperti Dr. Muhammad Iqbal yang terkenal dari Pakistan itu menyatakan al-asma'a kullaha dalam ayat ini bukan sekedar nama-nama benda di jagat raya ini, tetapi diajarkan pula kepada Adam tentang hakikat al-asma'ul husna yang merupakan nama-nama keterbaikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada benihnya dalam diri manusia. Maka Iqbal menganjurkan manusia harus mengenali dirinya sendiri, mengenali potensi-potensi insani di dalam dirinya. Para jamaah rahimakumullah, dengan pemahaman seperti itu, maka Islam sesungguhnya mengharapkan, mengajarkan, bahkan menuntut kepada umatnya, kepada kaum beriman untuk memahami al-asmaul husna yang ada dalam dirinya sendiri untuk dikembangkan, bukan sekedar dihafal, untuk dipahami, dihayati dan diamalkan. Dan kalau seorang manusia mengamalkan al-asmaul husna yang ada dalam diri, dan memang ada potensi dalam diri manusia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Alim, Maha Mengetahui. Ada potensi dalam diri manusia. Kalau itu dikembangkan oleh manusia, maka muncullah manusia sempurna yang oleh kaum sufi disebut insan kamil, manusia paripurna, manusia adiluhung, yang tetap sebagai manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan segala sesuatu, tapi manusia yang menampilkan dalam kehidupannya sifat-sifat keterbaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut insan kamil sebagai insan rabbani, manusia tuhani, manusia tapi berperilaku seperti sang pencipta dengan nama-nama kebaikan tadi. Kalau Allah Subhanahu Ar-Rahman Ar-Rahim,
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam diri manusia ada potensi kasih sayang, maka dia kembangkan, dan lahirlah manusia yang penuh dengan kasih sayang dalam hidupnya. Tidak ada benci, tidak ada hasad dengki, sehingga tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada perang, konflik, silang sengketa, atau pada tingkat lebih kecil di kalangan anak-anak muda, siswa, pelajar. Tidak akan ada bullying, perundungan yang bahkan menimbulkan kematian dan lain sebagainya, karena tampil dalam diri kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmah, kasih sayang pada Allah, kasih sayang kepada sesama manusia sebagai manifestasi dari Al-Asmaul Husna. Nah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada yang pernah menghitung 99 Al-Asmaul Husna itu bisa dibagi dua. Ada yang bersifat Al-Asma Al-Jalaliyah, tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, yang melahirkan dalam bahasa Inggris hard ethics, etika keras. Tapi juga 50% dari Al-Asmaul Husna, ya tentu ada yang lebih banyak 99, 44, ada yang 45, yang merupakan kelompok dari Al-Asma Al-Jamaliyah, keindahan Allah Subhanahu wa taala, Al-Jalal wal Jamal wal Kamal, keagungan, keindahan, dan kemudian juga kesempurnaan. Nah, dua klaster dari Al-Asmaul Husna ini melahirkan yang satu soft ethics, etika lembut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Ar-Rauf, Al-Wadud. Kalau dilihat dari Al-Asmaul Husna itu berwajah atau bernuansa lembut, itulah soft ethics, etika lembut. Maka manusia akan menjadi manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesopanan, kesantunan, penuh dengan kasih sayang, karena mengembangkan Al-Asmaul Husna yang masuk dalam kategori Al-Jamaliyah, yaitu yang penuh dengan keindahan, kelemah lembutan, Al-Latif, dan lain sebagainya. Tetapi klaster kedua, kelompok kedua dari Al-Asmaul Husna masuk dalam kategori Al-Jalaliyah, keagungan. Itulah hard ethics, seperti Al-Qahar, gagah perkasa, Al-Jabbar, Al-Aziz. Ini juga merupakan nama-nama kebaikan Allah yang ada dalam kita. Maka jika seorang muslim mengamalkan Al-Asmaul Husna pada kelompok yang kedua ini, dia menjadi tetap lembut, penuh kasih sayang. Tapi kalau ditindas, tidak boleh diam. Kalau dianiaya, tidak boleh diam. Kalau dilakukan dinominasi, dipersekusi secara tidak berkeadilan, dengan penuh kezaliman, dia akan tampil sebagai pribadi yang kuat. Itulah juga gambaran dari Al-Asmaul Husna. Sayang umat Islam sering memahami Al-Asmaul Husna ini pada dimensi kelembutan tadi itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar, dan masih banyak lagi. Inilah untuk mengakhiri khutbah ini, para jamaah rahimakumullah, sebagai muslim beriman, marilah sesuai pesan Al-Quran tadi, fad'uhu biha, maka terjemahnya berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Saya memahami kata fad'u, da'a yad'u, memanggil, tidak sekedar berdoa kepadanya,
tapi memanggil Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Turunkan kasih sayangmu ke dalam diriku, yang ada benih dalam diri kita. Maka jadilah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Tapi Allah Al-Khaliq, maha pencipta, ya Allah, turunkan sifat nama Al-Khaliqmu ke dalam diri. Lahirlah manusia kreatif. Karena dia mencipta. Al-Alim, yang maha mengetahui. Akan lahirlah manusia beriman, kaum beriman, yang penuh dengan dorongan untuk belajar, untuk mencari ilmu, menjadi ilmuwan, menjadi cendekiawan, menciptakan, bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun juga Allah itu Al-Ghafur, maha mengampuni. Kita akan menjadi orang ketika orang lain bersalah, kita langsung mengampuninya, kita langsung memaafkannya, bukan kemudian mengembangkan dendam dan akhirnya menimbulkan malapetaka dalam kehidupan manusia. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah, panggillah Allah, maka untuk menjadi insan kamil atau insan Rabbani, manusia yang menampilkan sifat-sifat ketuhanan tadi dalam perilaku, dalam kehidupan itu, adalah dia menjalin hubungannya dengan Allah. Itulah solat. Itulah solat yang Islam sangat menekankan solat ini. Karena lewat solatlah kita berhubungan dengan Allah yang memiliki al-asma'ul husna. Baik kita ucapkan memanggil dengan sifat-sifat nama-nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud dan lain sebagainya, maupun tidak. Tapi komunikasi vertikal kita dengan Sang Pencipta akan menurunkan, akan meneteskan potensi al-asma'ul husna. Dan inilah yang diharapkan oleh Islam. Lahirlah insan Rabbani, lahirlah manusia Tuhani, manusia tapi berperilaku seperti nama-nama kebaikan Allah. Itu hanya lahir jika solat, doa yang kita lakukan itu betul-betul penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kehusyukan. Maka di luar solat kita akan lahir tampil sebagai pribadi yang penuh dengan keterbaikan, baik hard ethics maupun soft ethics yang digambarkan oleh al-asma'ul husna. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah, astaghfirullah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.